Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firdaus Almaida, SSI MSc. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. NIDN saya adalah 0731 039301. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa tridharma pendidikan itu harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bukan hanya kewajiban administratif. Minat riset saya bergerak di bidang rumpun ilmu ekonomi, keuangan, dan perbankan. Ada beberapa artikel penelitian yang saya terbitkan dan itu bisa diakses di Google Scholar saya. Ada satu penelitian yang sudah berhasil di Sinta 4 dengan judul riset berupa Research Trend of Moral Hazard in Banking Industry, yang pada dasarnya ini memiliki kontribusi dalam memetakan mitigasi risiko yang terjadi dalam moral hazard di dunia perbankan. Adapun untuk di bidang pengabdian, ada beberapa pengabdian yang telah saya lakukan. Dua di antaranya pengabdian saya itu telah mendapatkan hibah dikti nasional, yaitu pada tahun 2024 bersama dengan tim kami alhamdulillah telah dipercaya untuk mendampingi anggota Dharma Wanita SMP 1 Rawa Kangkung. Di sana kami melakukan pendampingan intensif mengenai kapasitas dan juga variasi untuk produk kantin di mitra anggota Dharma SMP 1 Rawa Kangkung. Selain itu juga mitra kami berhasil mendapatkan aset produktif, salah satunya adalah dalam bentuk freezer dan juga mesin oven. Dan di tahun 2025 alhamdulillah saya dipercaya kembali sebagai ketua untuk mendampingi IKM Yasmi Rengginang yang terletak di Sukodono Lumajang. Di sana kami mendampingi untuk berinovasi terkait dalam varian rasa dan untuk mengembangkan usaha mereka untuk bisa mengikuti era digital 4.0. Pada bagian pengajaran, saya akan memperlihatkan langsung bagaimana saya akan mengajar mata kuliah pengantar ekonomi, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 untuk program studi manajemen. Saya senang mengampu mata kuliah ini karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah fondasi yang digunakan untuk mahasiswa untuk bisa melanjutkan mata kuliah berikutnya seperti mata kuliah perekonomian Indonesia, ekonomi internasional, dan juga ekonomi manajerial. Dalam mengajar, saya berpegang teguh pada RPS atau rancangan pembelajaran semester yang telah dirancang untuk memenuhi CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan utama untuk mata kuliah pengantar ekonomi ini. Di dalam CPL yang akan untuk mata kuliah ini itu ada CPL 1, yaitu mengenai penguasaan konsep bisnis dalam lingkungan global, dan juga ada CPL 9 terkait dengan mengenai kemampuan berpikir kritis dalam memberikan solusi permasalahan manajemen dan bisnis. Dari CPL tersebut kemudian akan diturunkan menjadi CPMK yang terdiri dari CPMK kognitif, afektif, dan juga CPMK psikomotorik. Untuk mewujudkan semua itu, saya menerapkan strategi pembelajaran yang disebut dengan DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk delivery atau penyampaian, materi yang saya sampaikan berpijak pada literatur utama, yaitu saya mengambil dari literatur Mankiw dengan judul Principle of Economic, dan juga ada bukunya Sadono Sukirno yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi. Dan saya juga telah menyusun beberapa buku dengan dosen yang lain terkait dengan pengantar ekonomi. Proses delivery ini saya kombinasikan antara luring tatap muka dan asinkron daring melalui LMS ITB Widya Gama Lumajang, yaitu e-learning. Tujuannya adalah supaya mahasiswa tetap bisa mengakses materi dan berdiskusi secara fleksibel. Adapun untuk interaksi atau interaksi ini saya bangun melalui metode discovery learning dan bedah kasus
studi nyata dengan berbasis data. Mahasiswa akan saya langsung mengajak menganalisis untuk melihat pergerakan harga dan komoditas nyata di lapangan langsung melalui data yang diambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia. Dalam setiap diskusi, nilai-nilai institusi kami juga harus diterapkan yang berupa sinergi. Di sana kami jadikan sebagai indikator aktif yang harus hidup dalam setiap interaksi kelompok. Untuk kategori ketiga atau asesmen penilaian sesuai dengan RPS kami rancang secara objektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan, di mana kami menggunakan rubrik analisis yang menggunakan 4 bobot, yaitu ada kehadiran dan partisipasi sikap yang dalam bentuk sinergi berupa 20%, tugas mandiri dan proyek presentasi kelompok berupa 30%, ujian tengah semester berupa 20%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yang merupakan laporan analisis kasus individual berupa 30%. Setelah gambaran singkat ini, saatnya kita masuk ke simulasi micro teaching untuk perkuliahan sesi ke-7 mata kuliah pengantar ekonomi. Sesi ini akan mengangkat topik uang dan lembaga keuangan, di mana topik ini sangat dekat sekali dengan riset-riset yang telah saya lakukan karena berkaitan dengan rumpun ilmu ekonomi keuangan dan perbankan. Di kelas nanti temuan-temuan dari riset saya soal resiko lembaga keuangan akan saya hadirkan secara langsung sehingga mahasiswa itu bisa melihat sistem keuangan tidak hanya sebatas sebagai teori tapi juga sebagai sesuatu yang nyata dalam bentuk penelitian dan analisis sendiri. Berikut ini adalah cuplikan interaksi pembelajaran nyata di kelas untuk sesi ke-7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya di perkuliahan kita ini sudah memasuki minggu ke-7 ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, seperti biasa kita awali dulu dengan membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jadi untuk minggu sesi ke-7 ini kita masih dengan topik yang sama dengan sesi sebelumnya, yaitu kita masih membahas mengenai uang dan lembaga keuangan. Khususnya yang akan kita pahami itu adalah bagaimana nantinya tujuannya adalah supaya kalian bisa memahami mengenai fungsi uang, sistem perbankan, dan juga peran lembaga keuangan dalam perekonomian Indonesia. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita untuk sesi 7 ini masih sama dengan sesi 6 kemarin, yaitu kita masih ada di sub CPMK 3, yaitu di sini kalian dituntut agar mampu untuk bisa menjelaskan terkait yang namanya pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan uang dan kelembagaan. Ada kurang lebih nanti kita sekitar 5 materi ya, mulai dari review singkat, kemudian pembahasan mengenai uang, kemudian yang ketiga kita membahas sebentar terkait dengan sistem perbankan, yang terakhir kita membahas dengan topik lembaga keuangan yang bukan perbankan atau lembaga keuangan non bank. Yang terakhir kita tutup nanti dengan diskusi singkat dan kesimpulan. Oke, review cepat. Nah, ini untuk mengingat-ingat materi kita yang sesi minggu lalu ya, 1 minggu yang lalu, mengenai PDB dan juga inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab nih. Nah, kita ke pertanyaan 1 dulu. Mengenai apa perbedaan antara PDB nominal dan PDB real? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Menjawab pertanyaan. Apa perbedaan antara PDB nominal dan PDB real? PDB nominal menggunakan harga berlaku, kalau PDB real menggunakan harga konstan. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau PDB nominal itu dia menggunakan harga yang berlaku, artinya harga yang pada saat tahun berjalan PDB-nya dihitung. PDB 2025 yang menggunakan harga 2025. Kalau PDB 2024 yang menggunakan harga barang di saat tahun 2024. Sedangkan kalau PDB real itu menggunakan harga yang konstan, artinya sudah ada
harga base-nya dasarnya. Jadi misalkan menggunakan PDB real dengan harga base-nya di tahun 2010 ya, berarti kita pakainya harga barang dan jasa di tahun 2010. Bagus sekali. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sana pertanyaannya, mengapa inflasi yang tidak terkendali berbahaya bagi perekonomian? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Karena mengganggu stabilitas ekonomi. Oke, mengganggu stabilitas ekonomi. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lainnya? Selain mengganggu stabilitas ekonomi? Saya Oke. inflasi berbahaya karena menurunkan daya beli masyarakat sehingga mengganggu stabilitas ekonomi. Oke, poinnya menurunkan daya beli masyarakat. Sehingga ketika ada inflasi artinya apa? Di sana ada kenaikan secara bersama-sama dari barang dan jasa, naiknya bareng-bareng. Tetapi kenaikan itu tidak disertai dengan kenaikan yang pendapatan. Sehingga yang ada apa? Daya turunnya konsumennya atau masyarakatnya itu ikut turun. Sehingga kalau daya konsumsinya masyarakat turun artinya apa? Di sana akan ada pergangguan dari ekonomi sehingga stabilitasnya akan terganggu. Nah, yang ketiga, pertanyaan terakhir, bagaimana hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi? Nah, ada yang bisa jawab? Oke, Mbaknya. Jadi hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi itu berbanding terbalik atau negatif. Oke, artinya? Yang artinya jika pertumbuhan ekonominya naik, maka tingkat penganggurannya itu menurun. Oke, berhubungan terbalik ya. Artinya kalau di satu sisi itu variabelnya naik, sisi yang lain dia turun. Kalau di sisi yang lainnya turun, di sisi yang lainnya naik. Dalam hal ini tidak mungkin kita bisa mendapatkan dua-duanya naik, pertumbuhannya naik malah penganggurannya juga naik. Oke, saya kira alhamdulillah sudah bisa mendeskripsikan dan memahami topik kita minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi 7 intinya. Nah, kira-kira ini gambarnya apa, Rek? Ada yang tahu? Uang. Kenal semua ya? Langsung senyum-senyum ya. Di dompetnya ada uang yang warna apa? Ada semua warna kah? Atau cuman yang warna merah Bu di dompet saya? Alhamdulillah kalau ada merah saja ya. Berarti menunjukkan makmur ya, warna merah gitu ya. Nah, ini adalah uang gitu ya. Yang saya kira semuanya di sini itu sudah sangat-sangat familiar gitu ya. Bahkan impiannya pasti setiap berdoa itu, ya Allah, berikanlah saya rezeki, ya Allah, membayangkannya pasti ini gitu kan ya, rezeki salah satunya. Oke, jadi apa itu uang? Uang itu definisinya kalau kita melihat dari berbagai literasi itu banyak sekali. Ini saya ambil dari bukunya Mankiw tahun 2021. Jadi uang itu oleh Mankiw didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, pembayaran atas apa? Pembayaran atas barang, jasa, dan penyelesaian utang. Nah, jadi di sana fungsi uang itu ada berbagai macam. Yang saya tuliskan di sini hanya 4 fungsinya ya, tapi tidak hanya 4 ini sebenarnya kalau kita membaca dalam literasi buku maupun artikel. Jadi salah satu fungsinya adalah sebagai alat tukar. Kalau kita ingin membeli es teh misalkan di suasana yang panas terik ini ya, nah, kita ingin yang es kan biasanya. Nah, membayarnya pakai apa? Nah, uang itu yang kita gunakan sebagai alat tukar. Fungsi yang kedua, dia bisa digunakan sebagai satuan hitung. Jadi es teh tadi itu dinilai berapa? 3.000 kah? 5.000 kah? Atau mungkin 1 juta harganya es teh. Nah, kan mungkin saja es teh premium mungkin ya. Jadi dari misalkan diimpor dari Swiss gitu ya, pucuk tehnya itu benar-benar yang kualitas premium ya, itulah fungsinya satuan hitung. Ada yang fungsi lain itu sebagai penyimpanan nilai dan juga sebagai standar pembayaran hutang. Nah, berikutnya ini ada beberapa logo. Kira-kira kenal logo-logo ini? Ada yang tidak kenal dengan salah satu logo ini? Kenal ya? Nah, kalau yang ini apa Rek logonya Rek? BI ya, Bank Indonesia ya. Nah, kalau yang di sini ada Bank BRI ya, Bank BTN, BNI. Wah, ini bank-bank yang sudah sangat familiar di kota kita kan, ada semua itu. Sistem perbankan. Sekarang kalau kita membahas sistem perbankan, jadi di dalam literatur yang namanya sistem perbankan itu ada
beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi yang tadi logonya saya tanyakan, ya itu Bank Indonesia itu. Fungsinya apa Bank Indonesia? Dia memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah untuk menetapkan kebijakan moneter. Jadi yang menentukan suku bunga di bank. Sekarang kalau mau pinjem itu suku bunganya 7% atau mau pinjem suku bunganya 3%. Itu siapa yang menentukan 3% 2%? Ya dari Bank Indonesia. Kemudian salah duanya dia memiliki fungsi Bank Indonesia itu adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Jadi yang untuk melihat ini perekonomian kita ini sedang lesu, berarti harusnya diapakan. Kalau perekonomian kita itu rodanya sedang berputar dengan terlalu cepat, harus diapakan. Itu semua yang mengontrol dan mengawasi itu adalah Bank Indonesia. Jadi dia seperti kalau kita ibaratkan mobil itu dia seperti pengemudinya ya, drivernya gitu ya, harus tahu kapan harus menekan gas. Ini kesuwen ini harusnya, masa jalannya cuma 10 km per jam padahal dia mobil gitu ya, harus ditancapkan gasnya. Atau kalau dia sudah jalan di atas 100 km per jam, ini terlalu cepat. Nah, kapan mulai menurunkan gas dan mengerem? Nah, itu tugasnya Bank Indonesia. Sedangkan kalau bank umum, dia tugasnya itu adalah untuk sebagai fungsi intermediasi, yaitu sebagai menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Jadi kita nabung itu yang menghimpun bank. Nanti menyalurkannya lewat apa? Lewat kredit. Jadi bank itu akan mencari UMKM atau pribadi atau mungkin PT-PT yang lain yang membutuhkan dana untuk pengembangan investasi perusahaan mereka. Oke, sedangkan jenisnya ada bank konvensional dan juga ada bank syariah. Kalau ini kira-kira familiar enggak ya dengan ini? Familiar ya? Kalau yang ini Pegadaian ya. Sudah pernah masuk Pegadaian? Belum pernah, alhamdulillah gitu ya. Karena kalau kalian sudah pernah masuk ke yang ada di gambar ini, nah ini berarti ada kecenderungan untuk melakukan kredit gitu ya, kredit. Jadi kredit itu tidak hanya di bank, tapi juga bisa dilakukan kepada lembaga keuangan non bank. Jadi kita punya namanya LKNB. Jadi lembaga-lembaga yang dia juga bergerak di bidang keuangan, tapi fungsinya tidak sama dengan bank umum tadi. Salah satunya adalah yang bergerak di bidang asuransi, misalkan ada di sana Prudensial atau BPJS. Nah, ini juga bergerak di bidang asuransi. Di bidang pasar modal dan sekuritas, kita ada kenal yang namanya Bursa Saham IDX gitu ya. Mungkin sekarang sudah familiar nih, kalau anak muda kan seringnya mainnya saham ya, atau mungkin sudah bukan saham, kripto tapi. Nah, itu termasuk dalam topik pasar modal dan sekuritas. Ada lagi yang leasing dan multi finance. Nah, ini biasanya kita temukan kalau kita beli motor secara kredit. Oke, kemudian yang terakhir kita ada financial teknologi dan koperasi. Saya kira ini kalau koperasi banyak ya di sekeliling kita itu ya. Kita bisa menyimpan uang di sana, bisa juga kita meminta pinjaman atau kredit gitu ya. Jadi secara umum kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ya nanti yang mengawasi bank umum dan juga bank yang lembaga keuangan yang bukan bank itu nanti diawasi secara langsung oleh OJK. Dan OJK nanti ini dia akan bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memantau bagaimana stabilitas nasional. Tapi terkait pengawasan khusus lembaga keuangan itu mulai tahun 2013 itu sudah mulai diserahkan ke OJK. Nah, kalau kita lihat ke data realnya ekonomi Indonesia, nah ini kalau kita lihat dari suku bunga kita itu di tahun akhir 2025 ya sudah mencapai 4,7, sedangkan kredit perbankan kita itu sudah mencapai 7%. Jadi jauh lebih tinggi ya. Kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi kita itu juga di angka 5%. Nah, kredit tinggi ini bisa menjadi bagus, bisa menjadi buruk selama kita tidak memiliki yang namanya resiko gagal bayar. Makanya salah satu tugasnya Bank Indonesia itu adalah bagaimana caranya bisa mencapai itu. Jadi rodanya tetap berputar. Oke, kalau kita lihat perkembangan grafiknya mulai dari tahun awal 2024 ya sampai di akhir 2025 ini memang ada penurunan ya. Berarti di sana mengindikasikan bahwa pemerintah itu sekarang sedang mulai cenderung untuk mengerem laju pertumbuhan
ekonominya. Nah, mulai mengerem. Nah, kalau kita melihat data inflasi, kenaikan harga barang, nah ini kita memang masih mendapatkan kenaikan yang cenderung naik turun ya, jadi tidak konstan memang. Jadi mengikuti dengan jenis bulannya biasanya. Kalau bulan-bulan yang cenderung itu, kalau kita kan ada yang namanya bulan misalkan mendekati Ramadan ya, bulan-bulan hari besar itu biasanya cenderung ada kenaikan gitu ya. Kemarin kan kita kan Ramadan di bulan Maret ya, Agustus itu, makanya kenapa kok menunjukkan di sini grafiknya ada peningkatan. Jadi masih menyesuaikan kita dengan permintaan. Oke, jadi itu materi kita pada siang hari ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi di sana uang itu punya minimal ada 4 fungsi ya. Tadi kemudian fungsinya Bank Indonesia, kemudian selain Bank Indonesia di lembaga keuangan itu ada yang namanya bank umum, yang tadi ada bank konvensional dan juga bank syariah. Kemudian yang terakhir ada lembaga keuangan dan yang berbentuknya bukan bank seperti asuransi maupun seperti sekuritas. Yang mengawasi itu semua lembaga-lembaga keuangan itu adalah OJK. Oke, karena ini sudah pertemuan ke minggu ke-7, maka sebagai reminder untuk persiapan UTS, nanti materinya itu adalah mencakup seluruh materi dari materi pertemuan ke-1 sampai ke-7, dan sifatnya nanti ujiannya tertutup. Yang akan diujikan itu terkait dengan sub CPMK 1 dan sub CPMK 2. Kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk reminder tugas mandiri 1 bagi yang belum mengumpulkan, deadline-nya bisa dikumpulkan. Kemudian untuk formatnya bisa mengikuti dengan format yang sudah ada di tertera sesuai dengan yang ada di e-learning. Untuk materi tambahan sebagai bacaan di rumah, ini ada beberapa artikel penelitian terkait dengan topik kita pada siang hari ini yang mungkin bisa kalian baca ya. Ada beberapa topik di sana terkait dengan moral hazard, terkait dengan lembaga keuangan fintech, kemudian terkait dengan inklusi keuangan. Harapannya adalah dengan kalian membaca artikel-artikel ini nanti bisa membawa wawasan lebih untuk tema kita pada siang hari ini. Oke, saya kira itu saja hasil dari kuliah kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.